Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak peserta didik SD ITMTA Gemolong? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini bersama saya Ustadz Condor Setiono selaku koordinator bidang tahsin dan tahfidz SD ITMTA Gemolong. Saya ucapkan selamat kepada para peserta didik yang telah naik kelas dalam masa-masa yang sulit ini karena pandemi, sehingga pembelajaran terpaksa dilakukan secara jarak jauh. Dan khusus untuk kelas 1, peserta didik kelas 1, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung menjadi bagian keluarga besar SD ITMTA Gemolong. Dan kami harapkan kalian siap untuk belajar membaca dan menghafalkan sebagian ayat-ayat Al-Quran. Nabi Muhammad SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ashabihi. Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi para pembacanya. Untuk awal tahun pelajaran baru 2021-2022 ini, belajar tahsin dan tahfidz kita masih PJJ ya, atau pembelajaran jarak jauh. Mengingat pemerintah sedang memperlakukan PPKM darurat sampai tanggal 20 Juli mendatang. Saya harapkan kalian tetap semangat dan bersabar menghadapi situasi ini, dan berdoa kepada Allah agar masa pandemi ini segera berakhir dan kita bisa segera melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Berikut ini kami berikan tips untuk meningkatkan hafalan selama pembelajaran jarak jauh. 1. Banyak mendengarkan bacaan Al-Quran yang akan dihafalkan. Cara ini ada dua macam. Pertama, kita mendengarkan dari orang yang terdekat. Jika kita memiliki orang tua atau saudara yang pandai mengaji, maka kita bisa meminta bantuannya untuk membacakannya. Kita mendengarkan lalu berusaha untuk menirukannya. Cara ini adalah mula-mula yang dipakai pada zaman Nabi, karena pada waktu itu memang belum banyak yang bisa membaca dan menulis Al-Quran. Cara yang kedua, jika kita tidak memiliki orang yang dekat yang pandai mengaji, maka jangan khawatir, karena kita bisa mendengarkan dari rekaman murotal, baik audio maupun video yang saat ini sudah tersedia di berbagai media. Dan kita sudah menentukan rekaman juz 30 yang dipakai agar bisa ditirukan irama dan tajwidnya. Jika kalian belum mempunyai rekamannya, kalian bisa menghubungi pembimbing tahfidz kelompok untuk mendapatkan rekaman tersebut. Kemudian rekaman itu bisa kita putar berulang-ulang melalui pemutar musik atau HP. Untuk mendapatkan media ini, tentu kita harus bisa kerja sama dengan baik dengan orang tua yang akan menyediakan sarananya. Kedua adalah membaca secara berulang-ulang ayat yang akan dihafalkan. Nah, jika kalian sudah mampu membaca Al-Quran meskipun masih terbata-bata, maka seharusnya kita membaca Al-Quran. Dan ingat, yang harus kita baca adalah Arabnya, bukan Latin atau transitnya. Kita bisa membaca ayat yang akan kita hafal sampai 10 kali misalnya, atau sampai kita merasa lancar. Kemudian kita coba untuk menghafalkan tanpa melihat teksnya. Jika belum hafal dengan lancar, kita bisa membuka kembali Al-Quran kita. Dan jika ada ayat yang dihafalkan dianggap terlalu panjang, maka kita bisa membaginya menjadi 2 atau 3 bagian. Cara yang ketiga, selalu ulangi dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir yang dihafal. Misal kalian memiliki target menghafal surah Al-Ma'un yang terdiri dari 7 ayat, dan katakanlah misalnya target kita 1 hari menambah 1 ayat yang baru, maka setiap hari kita harus mengulang dari ayat 1.
kita sudah menyiapkan buku yang kita beri nama Diari Anak Islam. Di dalam buku tersebut sudah disiapkan kolom-kolom untuk mencatat hafalan harian kita. Kalian atau pembimbing tahfidz bisa mencatatkan hafalan harianmu di kolom tersebut. Cara yang keempat, setorkan hafalanmu kepada pembimbing. Hafalan baru yang telah kalian peroleh, setorkanlah kepada pembimbing tahfidz. Pembimbing tahfidz akan mencatat hafalan yang telah kalian capai. Pada masa PJJ ini atau pembelajaran jarak jauh, setoran dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, kirimkan rekaman hasil hafalan kalian berupa audio atau video kepada pembimbing melalui WA atau email. Yang kedua, setoran melalui video call, Zoom atau Google Meet dengan pembimbing tahfidz. Nah, ini silakan dipilih yang paling mudah bagi kalian. Kemudian cara yang kelima, jangan lupa murojaah. Surat-surat yang sudah pernah kalian hafalkan, jangan lupa untuk dimurojaah atau diulangi agar tidak terlupakan dari memori kita. Dan ujian terberat menghafalkan Al-Quran adalah konsistensi mengulangi hafalan. Idealnya surat-surat yang sudah pernah kita hafalkan diulangi tiap jangka waktu tertentu. Jika kita tidak mampu setiap hari, maka 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Untuk murojaah ini kita juga sudah menyiapkan kolom di buku Diari Anak Islam. Di kolom tersebut tercantum surah-surah dalam juz 30 dan 29 serta waktu untuk murojaahnya. Jika kalian sudah murojaah atau mengulang hafalan, maka kalian tinggal memberikan tanda centang pada tanggal dan kolom yang sesuai. Nah, itulah beberapa tips menghafal pada masa pembelajaran jarak jauh ini. Jika video ini terasa bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Jika ada pertanyaan atau masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abatasa jahaha tadaraza sasyasa dotodho'a ghafaqa kalamana wa ha'aya.